Akhir-akhir ini kita mendengar berita buruk atau bahkan kisah ini menimpa kita sendiri, bahwa ada orang yang mengajak untuk menitipkan uangnya dengan penghasilan yang menggiurkan dalam waktu singkat. Awalnya tampak seperti tumbuh baik, tetapi akhirnya mencelakakan karena janji-janji penitipan uang tersebut tak terpenuhi hingga banyak orang mengalami malapetaka. Itulah apa yang kita dengar dengan investasi bodong atau arisan bohong. Orang yang berpengalaman pun berkata, setiap investasi itu membutuhkan waktu. Jangan mudah percaya pada investasi dengan bunga instan. Kalau investasi itu tampak buruk, jangan diteruskan, harus dipotong dengan istilah cut loss. Saudara-saudari yang terkasih, boleh jadi hidup ini juga disebut sebagai sebuah investasi, yaitu proses menanam yang membutuhkan waktu untuk menghasilkan buah. Tidak ada hidup yang instan, ada proses yang harus diikuti. Ada banyak usaha dan tenaga yang harus dilakukan bagaikan seorang menanam pohon yang dipelihara dari benih yang kecil hingga menghasilkan buah. Ada proses penanaman, penyiraman, pemupukan, penyiangan, dan pemeliharaan agar buahnya pun tumbuh beserta berlimpah buah. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca orang-orang sukses dari hidup sederhana hingga menjadi kaya raya, ternyata bukan seketika. Ada banyak yang penuh perjuangan, ada usaha, ada kerja keras, bahkan ada keringat dan air mata. Misalnya ada konglomerat yang pernah menjadi tukang parkir, menjadi pedagang asongan, supir tembakan. Bahkan ada pejabat yang pernah menjadi pengangon kambing dan domba, menjadi tukang ojek, tetapi kemudian menjadi pelayan masyarakat dan orang terhormat. Usaha kecil itu dijalankan dengan tekun hingga pada suatu hari ada kesempatan istimewa dan mengantarnya pada jalan keberhasilan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengisahkan perumpamaan tentang investasi kehidupan dengan menampilkan pohon ara. Pohon ara itu adalah pohon populer yang menjadi identitas keluarga Israel. Untuk itu tak heran bahwa di kebun anggur, kalau ada seorang yang mempunyai kebun anggur, tetapi kenapa harus menanam pohon ara juga? Karena pohon ara adalah lambang kepemilikan keluarga Israel. Setiap keluarga menanam pohon ara sebagai simbol kepemilikan mereka. Maka keluarga-keluarga Yahudi akan memelihara dengan baik pohon ara yang ditanamnya. Tumbuhnya pohon ara seakan menunjukkan kemakmuran keluarga dan bagaimana keluarga-keluarga itu memelihara keluarganya. Kalau dipelihara dengan baik, pohon ara pasti tumbuh dalam 3 tahun. Pohon ara akan matang dalam 3 tahun, tumbuh dan berbuah dalam 3 tahun. Kalau dalam 3 tahun ternyata pohon ara tidak berbuah, biasanya tak akan menghasilkan buah. Untuk itu 3 tahun pertama menentukan masa depan pohon ara, menentukan kualitas pohon ara, atau akan berbuah lebat dengan kualitas baik ataukah tidak. Jadi pemilik pohon ara tersebut datang mencari buah setelah 3 tahun. Dan ternyata pada saat yang dinantikan belum juga berbuah. Pemilik itu tentu kecewa. Bagaimana mungkin ia telah menginvestasikan tanahnya, benihnya, upah pengurus kebun, dan biaya-biaya lain selama 3 tahun dan ternyata belum bertanda petik, belum berbunga juga, belum berbuah. Maka wajarlah kalau ia memintanya untuk segera cut loss, yaitu istilah dari cut one's losses yang berarti menghentikan aktivitas atau kegiatan usaha yang gagal untuk mengurangi kerugian yang lain. Maka kalau tuan pemilik kebun anggur itu berkata, tebanglah, wajar daripada rugi.
Lebih baik biaya, waktu, energi, tanah, dan apa yang dimilikinya digunakan untuk hal yang lain yang lebih menjanjikan lagi. Namun pengurus kebun anggur itu memohon dengan sangat, memohon waktu 1 tahun investasi lagi dengan harapan berbuah. Kalau tidak, lakukanlah cut loss, tebanglah, jangan sekarang, tapi beri waktu 1 tahun lagi. Tentu keberanian menawarkan ini ada dasarnya, yaitu optimisme yang akan diikuti dengan usaha lebih keras lagi agar sungguh berbuah tahun depan. Karena kalau tidak, pengurus kebun anggur itu bukan hanya akan dimarahi, tetapi juga mungkin dianya akan di-cut loss, akan dipecat. 3 tahun itu menunjukkan karya Tuhan Yesus di ruang publik, di mana Yesus mengharapkan buah dari perwartaannya sebagai investasi rohani kerajaan Allah. Allah sebagai pemilik pohon ara bermurah hati memberi waktu 1 tahun lagi untuk menghasilkan buah, memberikan waktu untuk bertobat, menghasilkan buah kerajaan Allah. Apa yang terjadi seandainya pada tahun berikutnya ternyata belum berbuah juga? Bisa jadi pengurus pohon ara itu berkata, berilah lagi 1 tahun waktunya, biarlah saya memupuk lebih baik lagi, saya pelihara lebih giat lagi, melakukan pertobatan yang lebih bagus lagi. Pemilik anggur itu bisa jadi memberi waktu lagi sampai akhirnya berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, itulah belas kasih Allah yang memberi kesempatan terus kepada kita untuk bertobat. Dalam arti tertentu, Tuhan telah menitipkan rahmat-Nya kepada kita sebagai investasi rohani yang harus berbuah pada waktu yang diharapkan. Kita dipelihara oleh Tuhan dengan berkat dan rahmat-Nya. Kita disiangi, kita dijauhkan dari segala gangguan, kita dibuat nyaman dan aman. Tetapi sejauh mana kita menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan oleh Tuhan? Kita dipelihara dengan baik, diberi waktu, bakat dan rahmat yang sesuai untuk kita masing-masing. Bagaimana seandainya Tuhan datang hari ini mau mencari buah pertobatan dari hidup kita? Apakah Ia akan bersuka cita atas karena harapannya terpenuhi, atau Ia kecewa dan berkata, tebanglah, enyahkanlah orang ini karena tak berguna lagi hidup di tanah kebun anggurku. Pohon ara yang berada di kebun anggur sengaja ditanam supaya berbuah. Saudara-saudari yang terkasih, gereja sebagai pengurus pohon ara memohon kepada Tuhan masa tobat, masa prapaskah. Tuhan, berilah kesempatan 40 hari lagi, masa pemupukan, agar rahmat dan berkat yang ditanam Tuhan pada pohon kehidupan kita dapat berbuah seperti yang diharapkannya. Tuhan memberi waktu masa prapaskah ini setiap tahun bahkan untuk memupuk diri kita. Mari kita sungguh memanfaatkannya hingga Tuhan datang mencari buah dan Ia mendapatkannya. Ia memetik dan bersuka cita atas hidup kita, karena rahmat dan berkat yang ditanam dalam diri kita ternyata menghasilkan